Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Oktaviansyah, nomor presensi 9 dari kelas 11 TJKT 1 yang akan menyampaikan materi tentang topologi jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan itu ada 6, yaitu topologi ring, topologi mesh, topologi bus, topologi hybrid, dan topologi star. Yang pertama saya akan menjelaskan topologi ring. Ya, ini contoh gambar topologi ring. Topologi ring ini biasa diterapkan pada perusahaan dengan membentuk lingkaran untuk menghubungkan antar komputer. Ciri-ciri topologi ring: menggunakan kabel UTP untuk membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana. Kelebihan topologi ring yaitu mudah dirancang atau dibangun. Dan kekurangannya, sinyal semakin lemah jika not yang dituju semakin jauh. Ya, semoga paham. Setiap komputer dihubungkan secara seri satu sama lain agar jaringan berbentuk lingkaran tertutup seperti cincin. Ya, itu seperti di gambar itu. Ini itu topologi ring. Tertutup itu seperti cincin ya. Ya. Yang kedua, topologi star. Nah, itu topologi star umumnya itu berbentuk star atau bintang. Sistem kerjanya menempatkan satu perangkat jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Nah, pusatnya itu yang di tengah ini. Nah, ini. Nah, itu switch atau hub. Switch ya. Ciri-cirinya topologi star, setiap node dapat terhubung secara langsung ke pusat. Kelebihan topologi star yaitu mudah menemukan salah satu permasalahan apabila salah satu node mengalami masalah. Kekurangan: pusat akan menjadikan penentu hidup atau matinya node yang terhubung. Apabila pusat jaringannya mati, maka seluruh node akan mati. Jika switchnya mati, itu pasti semua perangkat akan tidak terhubung. Yang ketiga, topologi tree. Nah, itu topologi tree menyerupai pohon yang memiliki cabang dan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi tree ini sangat cocok untuk membangun jaringan dengan banyak komputer, seperti di gambar itu ya. Ciri-ciri topologi tree: memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki hierarki atau tingkatan. Kelebihan topologi tree: sesuai kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya: seluruh jaringan bergantung pada kabel penghubung utamanya, yaitu kabel utama yang di tengah itu adalah kabel utama. Yang keempat, ada topologi mesh, yaitu sistem topologi ini berkoneksi antar komputernya, saling terhubung satu sama lain. Ciri-ciri topologi mesh: menggunakan banyak kabel secara koneksi menghubungkan satu komputer satu sama lain. Memiliki dua port. Kelebihannya: dengan menggunakan dedicated link, maka data yang ditransfer akan lebih cepat ke komputer yang dituju. Kekurangannya: terlalu banyak menggunakan kabel port. Ya, itu saya juga nggak paham. Yang kelima, ada topologi hybrid. Topologi ini menggunakan dua atau lebih jenis topologi, atau biasa disebut ya ini gabungan, topologi gabungan. Ciri-ciri topologi hybrid: memiliki karakteristik topologi asal yang membangunnya. Kelebihannya: tipe jaringan dapat disesuaikan dengan tujuan secara tertentu. Dan kekurangannya: instalasi akan cukup susah untuk dikembangkan. Ya, instalasinya topologi hybrid itu ya susah memang. Karena apa ya, saya nggak tahu. Topologi bus atau linear. Topologi yang memiliki bentuk runtutan, yaitu seperti di gambar itu seperti bus ya. Ciri-ciri topologi bus atau linear: memiliki skema seperti bus telah yang menggunakan kabel konektor RJ45.
Kelebihannya lebih mudah melakukan instalasi pengembangan jaringan. Skema jaringannya yang mudah dibangun, dan kekurangannya kemampuan yang kurang terjamin. Kemampuannya itu tidak terjamin, yaitu contoh topologi 6 topologi, yaitu seperti di gambar sudah saya contohkan semua. Dan saya akan menjelaskan arsitektur jaringan. Suatu arus rancangan komunikasi yang dapat diterapkan pada media elektronik. Pembagian arsitektur jaringan dibagi menjadi 3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini jaringannya hanya dapat dicakup area lokal, ya, untuk yang kecil-kecilan. Contohnya yang ada di dalam gedung, kantor, di sekolahan juga ada. Yang kedua MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini jangkauannya lebih luas daripada LAN. Teknologinya juga lebih canggih dibanding dengan komputer yang menggunakan teknologi LAN. MAN ini dapat menghubungkan jaringan komputer antar kota. Tidak seperti LAN yang hanya lokal, yang hanya dalam gedung. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. WAN ini jangkauannya lebih luas daripada MAN yang tadi. Metropolitan Area Network. Cakupannya itu seluas antar benua. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network. Jaringan komunikasi yang satu perangkat dengan lainnya dalam jarak sangat dekat. Ini jaraknya hanya berapa meter lah, hanya dalam beberapa meter saja. Arsitektur terminologi jaringan. Yang pertama adalah ada Campus Area Network atau CAN, dapat menghubungkan gedung atau bangunan pada kompleks secara tertentu. 2. Intranet, jaringan yang hanya dapat diakses oleh pengguna secara sah. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan perangkat pada suatu kota. Yang keempat ada Storage Area Network atau disingkat SAN, jaringan yang dihubungkan untuk memanfaatkan perangkat yang saling berhubungan seperti sistem tab dan RAID penyimpanan file server. Yang kelima ada Virtual Local Area Network atau VLAN, jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan antar komputer di jaringan yang sama walaupun secara fisik itu terpisah. Yang nomor 6 ada Client Server, jaringan yang memberikan layanan dengan konsep sistem memberi dan menerima. Yang ketujuh ada peer-to-peer. Kemungkinan semua komputer berlaku secara sama. Ya, sama arsitekturnya, fisiknya, jaringannya, komputernya berdasarkan media. Yang pertama ada nirkabel atau wireless, menggunakan gelombang radio untuk transmisi data pada frekuensi tertentu. 2. Kabel, dimanfaatkan untuk media pengantar dalam jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan untuk media pengantar dalam jaringan komputer, yaitu twisted pair, koaksial, dan fiber optik. Setiap jenis kabel memiliki perbedaan kecepatan dalam transfer dan keamanan yang dimiliki. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya, yang mungkin ada yang mendengarkan ya pasti bilangnya nggak jelas. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku diterjang.